Sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita semua tahu bagaimana rasanya diremehkan. Sementara kita melihat sekeliling kita, melihat orang-orang yang menunjukkan keahlian yang luar biasa. Orang-orang yang mampu menunjukkan kecepatan dan kreativitasnya yang mengagumkan. Lalu kita membandingkan dengan diri kita sendiri, dan kita merasa kecil dan tidak layak. Tetapi ada satu hal yang penting untuk diingat dalam ekonomi Allah. Lebih besar tidak selalu lebih baik. Ingatlah kita akan kisah janda miskin dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 yang memberikan persembahan kepada Allah. Uang yang ia persembahkan sangat kecil nilainya. Tetapi Yesus tidak melihat seberapa kecil pemberiannya, melainkan aspek pengorbanan dan persembahannya itu. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu." Dalam Injil Lukas pasal 21 ayat yang ketiga. Dengan kata lain, ia mengatakan bahwa persembahan yang diberikan janda itu dari kerendahan hatinya jauh lebih tinggi nilainya daripada semua pemberian yang lain. Kepingan dari janda itu luar biasa karena diberikan dengan hati yang berkorban. Jadi masalahnya bukan tentang ukuran melainkan pengorbanan. Kebaikan yang terkecil, perbuatan yang terkecil tidak akan diabaikan oleh Allah. Pekerjaan yang kecil akan menjadi pekerjaan yang besar jika dilakukan dengan motif hati yang benar di hadapan Allah. A.W. Tozer menulis, bukan apa yang dilakukan orang yang menentukan apakah pekerjaannya itu rohani atau sekuler, melainkan alasan mengapa ia melakukannya. Motif adalah segalanya. Biarlah seseorang memuliakan Tuhan Allah di dalam hatinya, dan dengan demikian ia dapat melakukan hal yang luar biasa. Sebagai anak Allah, apakah saudara menyadari bahwa Allah telah mempersiapkan segala sesuatu, yaitu pekerjaan yang berarti untuk saudara lakukan? Rencana ini ada dalam pikirannya, bahkan sebelum saudara menjadi anaknya. Barangkali saudara berpikir, aku tidak cakap melakukan sesuatu yang penting. Yakinlah sekarang bahwa saudara sudah diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan yang berharga, pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan dalam kasih. Kita mengenal seorang wanita penjaga stan boneka. Semua boneka di tokonya memiliki karakteristik yang sama. Lengan mereka semuanya terbuka. Ia pun berpakaian seperti boneka beruang itu. Pikirkanlah orang-orang di dunia ini yang tidak pernah memeluk. Betapa perempuan ini melakukan pelayanan yang luar biasa, menghibur orang lain dengan pelukan yang hangat. Ia berdiri dengan tangan terbuka, siap untuk membagikan kasih Allah. Pernahkah saudara merasa tidak berarti karena tidak ada orang yang memperhatikan Anda?
Pengorbanan yang Anda lakukan kelihatan begitu remeh dan sama sekali tidak dihargai. Namun ingatlah, ketika saudara melihat diri saudara dengan mata Allah, saudara dapat mengetahui bahwa pekerjaan yang tidak terlihat sekalipun di mata Allah terlihat dengan jelas. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Di pandangan Allah tidak ada pengorbanan yang tidak terlalu kecil, jika itu keluar dari hati yang tulus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Orang lain boleh memandang hidup kami tidak berharga, tetapi sekalipun apapun yang kami lakukan yang paling kecil, Tuhan mengetahui, dan Tuhan lebih daripada itu kami mau melakukannya dengan mengasihi dengan segala tulus hati, supaya hidup kami berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau dapat memperbaiki hidup kami hingga hidup ini berkenan kepada Bapa di surga, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.